Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-126. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, Lo Feng dan timnya berhadapan langsung dengan pesawat keluarga Nolan San. Takut akan terjadinya tabrakan, Daewon memilih untuk memperlambat pesawat mereka, sedangkan Baikalo memilih untuk keluar. Keputusan Baikalo sangatlah tepat karena saat juga Lo Feng menembakkan meriam laser untuk menghancurkan pesawat itu dan juga menghabisi nyawa Daewon. Baikalo sempat terkejut dengan rencana dari mereka, tapi dia langsung senang karena Daewon tidak akan mengganggu pertarungan mereka. Kini dirinya pun bertarung dengan mereka berlima. Tapi di luar pikiran Baikalo, Lo Feng ternyata sudah membeli pelayan baru. Berkat kehadiran Divan lah mereka berhasil memberikan tekanan kepada Baikalo. Namun Baikalo tidaklah bisa diremehkan, karena dia itu mampu menahan kekuatan mental Divan dan membuatnya bersama dan Lo Feng terpental ke planet Mars. Sebenarnya ini adalah rencana dari Lo Feng, karena dan begitu ia bisa dan bebas menggunakan kekuatan dari monster tanduk emas. Meskipun monster tanduk emas baru berada di level universe tingkat 6, tapi dia sudah mampu menekan Baikalo sampai hampir merenggut nyawanya. Namun Lo Feng tidak mau menghabisi Baikalo dan mengajaknya untuk menjadi pelayannya. Setelah berpikir dalam waktu yang cukup lama, Baikalo pun setuju dan mulai menjalin perjanjian jiwa dengan Lo Feng. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa ke tempat tinggal klan Nolan San. Terlihat kalau di sini Nolan San masih menunggu kabar dari Daewon dan juga Baikalo. Karena seharusnya dalam beberapa jam ke depan mereka akan tiba di bumi. Namun AI milik Nolan San terkejut karena tanda-tanda kehidupan Daewon seketika saja berubah menjadi nol. Ini juga mengejutkan Nolan San. Ia pun penasaran bagaimana hal ini bisa terjadi. Sedangkan Baikalo masih hidup, jadi Nolan San pun mencoba untuk menghubunginya demi bisa mengetahui alasan Daewon meninggal. Sayangnya Baikalo sama sekali tidak mampu dihubungi olehnya. Atas apa yang terjadi tentu membuat Nolan San sangat marah, karena dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi kepada kedua bawahannya. Ia yakin kalau semua ini berhubungan dengan Lo Feng. Kembali ke sisi Lo Feng, tepatnya di planet Mars, yang mana di sini Lo Feng telah menggunakan kristal muya untuk memulihkan dirinya. Nah, sebelumnya Lo Feng itu berterima kasih banyak atas kerja bagus Divan. Ia pun memberikan misi kepadanya, yakni pergi ke Bailan Star demi menekan pergerakan berbagai kekuatan di bidang bintang terdekat. Semua ini tentu dia lakukan demi mencegah kekuatan lain mengancam bumi. Jika ada kejanggalan, Divan itu bisa melaporkan hal ini kepadanya. Divan paham, jadi karena itulah dia tidak terlihat di sini. Setelah memulihkan diri, mereka semua pun ingin kembali pulang. Lesen penasaran bagaimana cara Lo Feng untuk selamat dari serangan meriam laser, dan dia itu bahkan juga pulih dengan sangat cepat. Lo Feng tentu tidak bisa menjelaskan hal ini karena bisa saja rahasia monster tanduk emasnya terbongkar. Jadi Babata pun memberikan bantuan dengan memberitahu kalau dia telah menggunakan metode penyembuh rahasia meteoroid. Alhasil Lesen itu tidak ingin bertanya lagi. Babata pun meminta Lo Feng untuk tidak menggunakan taktik seperti ini lagi, karena hal itu benar-benar akan membahayakan nyawa Lo Feng. Nah, di sini Baikalo menjadi sangat terkejut karena ia tahu kalau kedua bawahan Lo Feng tidak memiliki sumpah segel jiwa dan bahkan tidak ada biochip yang dapat menahan mereka. Lo Feng memberitahu kalau mereka bukanlah budaknya, melainkan rekannya. Jadi Denny sangatlah percaya kepada mereka. Selain itu, Lo Feng juga menganggap perbudakan merupakan kebiasaan buruk di alam semesta. Baikalo tidak menduga Lo Feng akan menganggap orang-orang ini sebagai rekan dan bukan sebagai budak. Hal ini juga berlaku kepada Baikalo. Mendengar apa yang Lo Feng katakan membuat Baikalo memberikan respek kepadanya. Lo Feng penasaran setelah rencana penyerangan Nolan San ini gagal, lantas apa yang akan mereka lakukan. Sayangnya Baikalo juga tidak tahu, karena misinya hanyalah mengambil bumi dan memperbudak para manusia bumi. Tapi ada tujuan tersembunyi dari misinya. Dia yakin tuannya pasti sudah tahu kalau bumi memiliki reruntuhan peradaban kuno nomor 1, yang mana ini adalah pesawat ruang angkasa milik klan Otomat. Lo Feng dan yang lainnya pun bergegas untuk pergi ke sana. Meskipun ini berada di bumi, namun inilah pertama kalinya Lo Feng dan yang lainnya berada di depan peradaban kuno nomor 1. Baikalo sungguh tidak menduga kalau dirinya bisa melihat teknologi dari klan Otomat.
Berhubung mereka masih belum tahu apa-apa, jadi Babata menjelaskan kalau klan otomat merupakan bangsa yang memiliki tingkat teknologi tertinggi dalam alam semesta ini. Setiap anggota klan otomat memiliki kehidupan yang cerdas. Babata yakin kalau pemilik tempat ini ada seorang level abadi. Bahkan di pintu masuknya saja terdapat sistem pertahanan yang begitu maju. Babata bahkan bisa menjamin kalau sistem pertahanannya berada di nomor 1. Bagi orang-orang yang tidak mampu menahan hal itu, maka mereka tidak akan bisa masuk dan malahan akan hancur total. Walaupun terdengar sulit untuk memasuki pesawat ini, tapi Babata memiliki rencananya sendiri. Akan tetapi mereka membutuhkan seseorang untuk memasukkan chip pintarnya ke dalam ruang kendali. Jadi dengan begitulah Babata bisa meretas sistem kapal. Namun yang menjadi masalah adalah menemukan orang yang mampu melewati semua pertahanan kapal otomat. Baikalo pun mengajukan dirinya karena bagaimanapun dia berada di level universe tingkat 8. Selain itu dia memiliki armor tingkat 3 di dalam dan tingkat 5 di luar. Jadi Baikalo merasa yakin ini semua bisa dia lakukan. Sebenarnya Lo Feng tidak mau mengutus Baikalo, tapi apa daya mereka sudah tidak punya pilihan lain. Dia pun meminta Baikalo untuk berhati-hati dan jika ada sesuatu yang janggal, dia meminta Baikalo untuk keluar. Baikalo paham dan dirinya pun mulai bersiap untuk memasuki kapal klan otomat. Hanya dalam sekali percobaan saja Baikalo berhasil melewati rintangan pertama. Namun perjalanannya masih sangat panjang, karena di depannya barulah badan pesawat ruang angkasa klan otomat. Kita pun diperlihatkan dengan betapa ketatnya pertahanan yang melindungi pesawat tersebut. Akan tetapi Baikalo tidaklah takut dan akan memasuki tempat tersebut. Nah, setelah berjalan dalam waktu yang cukup lama, pada akhirnya dia itu telah masuk ke dalam ruangan pelindung, yang mana di sana dia langsung disambut oleh begitu banyak laser. Baikalo harus bergerak dengan cepat karena jika sedikit saja dia membuat kesalahan, maka hal itu akan berakibat fatal kepadanya. Dalam percobaan ini terlihat jelas kalau Baikalo kesulitan untuk mengimbangi kecepatan laser. Padahal dia itu sudah bergerak dengan cepat, namun tetap saja terkena serangan, yang mana itu bahkan membuat dirinya dalam bahaya. Di luar Babata memberitahu semakin dalam mereka memasuki tempat itu, maka pertahanan kapal akan semakin kuat. Ia tidaklah tahu apakah Baikalo bisa mengatasinya atau tidak. Mereka pun hanya bisa berharap saja tanpa tahu apa yang terjadi di dalam sana. Kembali kepada Baikalo, yang mana ia terus berusaha untuk melewati berbagai rintangan di dalam tempat tersebut. Sampai pada akhirnya dia pun berhasil menghancurkan inti pertahanan kedua. Getaran di tempat itu bisa dirasakan oleh mereka yang berada di luar. Baikalo kembali melanjutkan perjalanannya, dan di sini dia pun berhadapan tepat dengan sebuah ruangan. Awalnya Baikalo tidak tahu apakah ini, yang mana ternyata itu ada semacam pintu yang akan langsung membawa Baikalo masuk ke dalam inti pesawat. Hong penasaran apa yang terjadi, karena Baikalo sudah berada di dalam sana dalam waktu yang cukup lama. Sampai pada akhirnya Baikalo memberitahu kalau ia sudah berhasil. Ini pun membuat mereka senang dan kini giliran Babata lah yang akan bekerja. Ia mulai menonaktifkan pertahanan yang melindungi kapal otomat. Karena dan begitulah Lo Feng dan yang lainnya bisa memasuki tempat ini dengan aman. Di dalam sana Baikalo sudah menunggu kedatangan tuannya. Babata dan yang lainnya bisa melihat dan jelas betapa canggihnya pesawat klan otomat itu. Bahkan ruang kendalinya sendiri berbeda dari kebanyakan pesawat yang sudah kita lihat. Untung saja Babata itu memiliki begitu banyak pengetahuan tentang pesawat ini. Ia bahkan tahu kalau perisai energi kapal itu masih utuh. Babata memberikan pujian kepada perisai energi ini karena ia sangatlah kuat, bahkan pertahanan itu mampu menahan serangan dari level 19. Padahal itu tentu membuat mereka terkejut karena hanya makhluk yang berada di level Undying saja yang bisa menghancurkan kapal itu. Selain itu tidak ada yang bisa melakukannya. Sistem kelistrikan dari kapal ini juga masih berfungsi dengan baik, jadi Babata pun mulai menyalakannya. Ia merasa kalau kecepatan dan kemampuan manuver kapal ini tidaklah kalah hebat dengan pesawat tuannya. Lo Feng dan nyalinya pun hanya bisa terdiam saja karena hanya Babata saja yang mampu mengoperasikan kapal ini. Nah, ternyata senjata yang dimiliki oleh kapal ini juga tidak kalah hebat karena terdapat begitu banyak meriam laser tingkat tinggi yang mampu keluar dari dalam pesawat. Selain itu, Babata juga dikejutkan dengan 3 meriam laser Venus kuno. Sesuai dengan namanya, meriam ini mampu menghancurkan sebuah planet hanya dalam 1 kali serangan saja.
Jadi sudah terbayanglah bagaimana kuatnya serangan meriam laser kapal otomat. Lo Fang menjadi sangat takjub kepada pesawat ini. Bahkan Babata memberitahu kalau nilai dari kapal ini jauh lebih mahal jika menggabungkan semua harta karun yang selama ini mereka kumpulkan. Ini semua tentu membuat mereka bahagia. Babata mencoba menggunakan sistem deteksi pada pesawat itu, yang mana jangkauan dari pesawat ini benar-benar luar biasa. Bahkan mampu merasakan kapal yang berada di luar galaksi. Babata pun tahu kalau ada dua pesawat yang sedang mendekati bumi. Lo Fang merasa kalau itu adalah kapal keluarga Nolan Sun. Namun sepertinya itu tidak benar, apalagi Baikalo sendiri yang menjaminnya. Berkat sistem kapal otomat, mereka pun bisa melihat dan jelas kapal-kapal ini akan tiba di bumi. Hao ingat betul kalau sebelumnya memang ada dua kapal yang mengikuti kapal keluarga Nolan Sun. Kedua kapal ini tidak begitu hebat dan bukanlah tingkat ancaman bagi bumi. Alhasil Lo Fang pun menjadi tidak begitu khawatir. Babata bukanlah mengkhawatirkan tentang dua kapal ini, melainkan titik koordinat bumi yang telah diketahui dunia luar. Jadi dia takut di masa depan nanti akan ada para petarung dari berbagai kekuatan berbondong-bondong ke bumi. Jika ini terjadi, maka mereka akan terus-menerus merasa khawatir. Untuk bisa mengatasi situasi ini, Lo Fang dan yang lainnya pun harus menyiapkan pencegahan yang memadai di daerah sekitar bumi. Lo Fang dan yang lainnya pun mulai pergi untuk mendatangi pesawat tersebut. Babata memberitahu kalau kapal ini tidak berada di level tinggi. Begitu juga dengan para awak kapalnya. Lo Fang paham, jadi dia akan mengutus Baikalo untuk mengatasi mereka. Kita lalu dibawa ke kapal tersebut, yang mana semua awak kapal senang mereka hampir tiba di bumi. Namun kesenangan itu langsung hilang ketika melihat Baikalo yang berdiri tepat di hadapan mereka. Hanya dengan satu kali tendangan saja, Baikalo pun mementalkan pesawat tersebut. Selain Baikalo, Lo Fang dan yang lainnya juga ikut datang, yang mana dia itu yang berbicara dengan orang-orang di dalam kapal tersebut. Alih-alih mendengarkan perintah dari Lo Fang, pemimpin tim ini justru memberikan perlawanan dengan meriam laser. Dia begitu percaya diri bisa menghabisi mereka. Hanya saja Baikalo bergerak dan cepat untuk membuka celah kapal tersebut. Lo Fang tahu betul siapapun mereka dan dari manakah asalnya, tapi tidak ada satupun klan manusia yang mampu bertahan lama di dalam alam semesta dengan tubuh fisik saja. Lo Fang yakin kalau mereka tidak ingin kehilangan perlindungan dari pesawat luar angkasa dan terkubur di dunia asing. Karena sudah seperti ini, jadi pemimpin tim yang panik mulai mengutus bawahannya untuk pergi keluar. Dan perasaan yang sangat takut, pria ini pun menghampiri Lo Fang. Ternyata mereka itu berasal dari kerajaan Gunung Naga Hitam dan perwakilan dari rumah Potre. Sebagai pemilik bumi, Lo Fang melarang orang luar untuk masuk ke tempatnya. Jadi jika mereka masih ingin memaksa masuk, maka tidak hanya dia saja, namun Gunung Tiga Kapak juga akan memberikan hukuman kepada mereka. Hal ini seketika saja membuat pemimpin tim panik dan ingin cepat pergi dari tempat itu. Bahkan pria tadi hampir saja ditinggal. Listen yakin kalau orang-orang luar akan tahu kalau mereka memiliki pertahanan yang kuat untuk melindungi bumi. Bahkan klan Nolan Sun tidak akan berani lagi datang ke galaksi Bima Sakti. Tuan Wu menganggap Listen ini masih lemah. Bahkan dia itu hanya bisa melindungi ikan kecil dan undang saja. Jika berita ini menyebar, Tuan Wu tahu betul orang-orang yang memiliki kekuasaan tinggi akan datang ke bumi. Dan hal inilah yang akan menjadi masalah besar bagi mereka. Satu-satunya cara yang Tuan Wu pikirkan adalah untuk membantu Listen berlatih dengan keras. Tapi Babata menganggap itu tidaklah berguna, karena menghadapi orang yang kuat tidak ada gunanya jika mereka hanya naik 1 level sampai 2 level saja. Tuan Wu kesal karena Babata ini adalah bocah yang nakal. Ia pun menanyakan apakah Babata itu memiliki rencana lain. Alhasil, kedua AI ini pun saling mengadu kepala mereka. Melihat apa yang terjadi, Lo Fang pun hanya terdiam saja. Sedangkan di sisi lain terlihat Atuka itu sedang sibuk mengumpulkan barang-barang dari kapal tadi. Hingga saat juga ada sebuah chip yang muncul. Lo Fang pun melakukan pemeriksaan dan menyadarkan Babata kalau ini adalah rencana yang bagus. Sebelum episode terbarunya dimulai, di sini kita langsung dibawa ke sebuah tempat, yakni pertempuran jenius puncak. Lo Fang memberitahu kita kalau 820 miliar orang jenius muncul dari alam semesta yang luas ini. Ia penasaran akan seberapa jauh langkahnya dalam pertempuran jenius puncak.
Ini merupakan cuplikan dari petualangan baru Lo Feng, atau lebih tepatnya arc baru, yakni pertempuran jenius alam semesta. Di arc baru ini, Lo Feng akan bertemu dengan para jenius dari berbagai alam semesta. Mereka akan saling bersaing satu sama lain untuk merebutkan kota terbatas dalam acara pertemuan jenius. Seluruh klan maupun ras yang sama sekali belum pernah kita lihat akan hadir pada arc baru ini. Lo Feng, Hong, dan juga Lei Shen tentu tidak akan melewatkan kesempatan besar itu. Karena jika mereka berhasil memasuki daftar 1000 jenius Ganwu, maka sudah jelas akan ada begitu banyak keuntungan yang mereka dapatkan. Tapi sudah jelas kalau para jenius lainnya tidak akan membiarkan Lo Feng dan yang lainnya untuk melangkah dengan mudah. Kita ingatkan lagi kalau kuotanya hanyalah 1000 saja. Sedangkan yang ikut berpartisipasi adalah 820 miliar jenius. Jadi sudah jelas akan ada berapa banyak jenius yang gugur hanya untuk menempa jenius terbaik yang pernah ada. Kompetisi ini juga merupakan pertemuan akbar para jenius di seluruh alam semesta. Mungkin setelah arc dari monster Golden Hornet, inilah arc yang sudah kita tunggu-tunggu. Karena Lo Feng akan bertemu dengan para jenius yang jauh lebih hebat darinya. Jadi Lo Feng itu akan terus dipaksa untuk menjadi lebih kuat dari hari ke hari. Nah, sekarang kita akan mulai episode 127 dari series Penakluk Bintang. Di antara semua barang-barang yang keluar dari kapal ras asing, terdapat sebuah chip yang begitu menarik perhatian Babata dan yang lainnya. Lo Feng pun mulai melakukan pemeriksaan, yang mana ini merupakan undangan dari pelelangan Ganwu. Babata mengingatkan Lo Feng tentang undangan yang sebelumnya mereka dapatkan, yang mana kala itu dia hanya memilih undangan dari Battle Egg Coliseum. Babata menyarankan untuk pergi ke pelelangan Ganwu karena bagaimanapun terdapat banyak item berharga dalam pelelangan tersebut. Jika berhasil menemukan harta yang luar biasa, maka akan membantu Lo Feng dalam meningkatkan kekuatannya. Mereka semua merasa ini adalah kesempatan yang telah ditunggu-tunggu. Alhasil Lo Feng pun mulai masuk ke dalam alam semesta virtual untuk mengikuti acara pelelangan terbesar yang pernah ada. Hanya saja cuman orang-orang yang memiliki kekayaan tertentu yang bisa kemari. Selain itu, ini masih merupakan tingkat ketiga. Walaupun begitu, sudah ada begitu banyak orang yang berpartisipasi. Setelah memeriksa semua tamu hadir, acara pelelangan Ganwu pun akan segera dimulai. Yang mana kita diperlihatkan dengan seorang pria yang akan menjadi pemandu dalam acara pelelangan kali ini. Untuk saat ini, Lo Feng memiliki 4,3 triliun koin alam semesta. Jadi dia merasa ini sudah cukup untuk membeli beberapa barang. Tapi Babata tidak begitu yakin. Lot pertama pun mulai diperlihatkan, yang mana itu adalah bidang bintang yang berisi total 668 galaksi. Dulunya wilayah ini dimiliki oleh orang kuat abadi. Baru harta pertama saja, namun sudah berhasil mengejutkan semua orang. Harga awal dari bidang bintang itu adalah 300 Huan per lot. Karena ini adalah mata uang baru, jadi Babata menjelaskan kalau 1 unit Huan Yuan campuran setara dengan 1 triliun mata uang alam semesta. Sedangkan kini Lo Feng hanya memiliki 4,3 unit Huan Yuan saja. Harga ini tentu saja membuat Lo Feng terkejut karena benar-benar sangatlah mahal. Babata menyarankannya untuk membuat rencana lebih dulu, apalagi dia ini sudah menyiapkan daftar apa saja yang cocok untuk Lo Feng beli. Ia pun memperlihatkan barang-barang tersebut. Yang pertama merupakan sebuah senjata Yansen Bin atau yang kita kenal dengan Nansen Aparman. Ini merupakan salah satu dari 9 senjata ilahi dan cocok untuk digunakan oleh para master mental seperti Lo Feng. Senjata ini dibuat langsung dengan 2 hukum asli, yakni ruang dan emas. Total ada 9 bentuk gerakan. Tingkat pertama dari senjata ini sangat kuat, bahkan bisa membantu pemakainya menjadi terkuat di level yang sama. Sebagian gerakan pun Babata perlihatkan kepada Lo Feng. Bentuk senjata ini sendiri memiliki panjang lebih dari 2 meter. Berisikan emas tua dengan diameter 15 cm. Nansen Aparman juga berisikan emas yang sangat misterius. Bahkan terdapat berbagai sandi tentang asal-usul luar angkasa di dalamnya. Tidak heran mengapa senjata ini disebut sebagai salah satu dari senjata ilahi. Dan senjata ini Lo Feng akan menjadi sangat kuat. Bentuk pertama Nansen Aparman adalah kombinasi 9 pedang emas kecil. Tingkat kedua adalah 9 pedang hantu emas. Nansen Aparman akan membentuk sebuah pedang yang memiliki panjang setidaknya 1 kaki. Jika Lo Feng bisa mencapai level 9, maka itu benar-benar menakjubkan.
Inilah bentuk sempurna dari senjata Nansen Apartment dan kekuatan yang dikeluarkan oleh senjata itu tidak bisa dibayangkan. Sayangnya hanya saja untuk mencapai level 9, setidaknya Lo Fong harus mencapai level Undying atau keabadian dulu. Bahkan itu pun masih belum menjamin keberhasilannya. Babata pun mengajak Lo Fong untuk ke harta kedua, yakni kulit dari klan Buran. Walaupun hanya sebuah kulit, tapi memiliki teks rahasia hukum ruang asli dari klan Buran. Dan harta ini di masa depan nanti, Lo Fong akan sangat terbantu dalam memahami hukum ruang angkasa. Selain itu, Babata juga memberitahu kalau klan Buran merupakan klan pembunuh iblis yang dikenal sebagai klan pembunuh terkuat. Dan kulit ini Lo Fong bisa membentuk klon ketiganya dan mampu melahirkan klon terkuat. Berhubung monster Golden Hornet sudah berada di level alam semesta, maka dia itu sudah bisa memasuki kondisi kehamilan lagi. Lo Fong pun mencoba menerapkan apa yang Babata katakan. Nah, selanjutnya adalah harta ketiga, yakni buah cangkang biru. Efek dari buah ini sangatlah bagus untuk tanaman, jadi itu akan membantu perkembangan dari Mo Yanfei. Mendengar semua penjelasan yang Babata katakan membuat Lo Fong menjadi begitu bersemangat. Akan tetapi dia sadar kalau harga dari ketiga harta ini juga tergolong sangatlah mahal. Jadi untuk mendapatkan semuanya mungkin akan terlalu sulit. Babata menenangkan Lo Fong karena seharusnya dia ingat telah melakukan investasi kepada adiknya. Lo Fong hanya perlu meminta Lo Hua untuk mencairkan dana investasinya. Alhasil Lo Fong pun menjadi tidak khawatir lagi. Di saat Lo Fong lagi senang-senangnya, kita dibawa kepada orang yang tidak senang. Siapa lagi kalau tidak bukan adalah Nolan Sun. Ia sudah tahu kalau Baikalo telah menjadi bawahan dari Lo Fong. Ini semua benar-benar membuat Nolan Sun marah karena ia tidak tahu bagaimana cara Lo Fong menghabisi Daewon dan membuat Baikalo berpihak kepadanya. Nolan Sun pun meminta Atuka untuk menghubungi Brolin. Brolin sudah tahu kalau Nolan Sun ingin membahas tentang bumi. Namun dia itu sama sekali tidak tertarik karena bagaimanapun kini Brolin sudah tidak memiliki pengaruh lagi. Nolan Sun tidak menyerah dan meminta Brolin untuk mengingat betapa banyak pasukan mereka yang gugur hanya untuk mengalahkan Lo Fong saja. Selain itu, Nolan Sun masih memiliki beberapa kekayaan yang mungkin bisa membantu Brolin menghadapi masalahnya. Semua ini Nolan Sun lakukan dan harapan Brolin mau membantunya. Kembali ke pelelangan Ganu, yang mana pelelangan masih terus terjadi. Lo Fong memutuskan untuk melewati beberapa harta. Walaupun ini sangat menggiurkan, tetapi Lo Fong tetap mampu menahan dirinya. Sampai padarnya senjata Nansen Apartment pun ditunjukkan. Yang tertarik kepada senjata itu ternyata tidak hanya Lo Fong saja, namun ada begitu banyak orang yang menginginkannya. Alhasil harga dari Nansen Apartment pun terus meningkat seiring berjalannya waktu. Tidak mau ketinggalan, Lo Fong pun mulai memberikan penawaran sekitar 3,61 lot. Dan harga yang Lo Fong berikan tidak ada satupun orang yang berani melakukan penaikan. Alhasil senjata Nansen Apartment pun berhasil Lo Fong dapatkan. Babata begitu senang dan apa yang telah mereka dapatkan. Namun harta yang mereka inginkan tentu tidak terhenti sampai di sini saja. Karena saat juga kulit kelamburan pun diperlihatkan. Berbeda dan senjata Nansen, hanya sedikit orang yang tertarik dengan kulit kelamburan. Selain itu harganya juga tidak naik terlalu jauh. Karena kekurangan uang, jadi Lo Fong pun meminta Lo Hua untuk segera mengirimkannya uang. Ternyata saat ini Lo Hua sedang melakukan trading. Dia dan sabar menunggu menjual properti di harga tertinggi untuk mendapatkan lebih banyak uang. Sedangkan Lo Fong begitu panik karena beberapa orang terus menaikkan harga kulit kelamburan. Meskipun kakaknya sedang panik, Lo Hua tetap tenang saja. Sampai pada akhirnya dia pun menjual sahamnya di harga tertinggi dan langsung mentransfer uangnya kepada Lo Fong. Babata terkesan dengan kemampuan Lo Hua karena mampu mendapatkan uang yang begitu banyak. Babata pun ingin mencoba, namun dia langsung rungkat. Nah, Lo Fong pun menaikkan harga yang membuat semua orang terkejut. Alhasil, tidak ada lagi yang berani memberikan penawaran tertinggi. Jadi, dengan demikian, kulit kelamburan pun berhasil Lo Fong dapatkan. Mengetahui semua itu membuat Lo Hua menjadi lega. Tapi, dia lupa kalau istrinya sejak tadi telah memanggilnya untuk makan malam. Alhasil, ia pun langsung turun dari kantornya.
Kembali ke sisi Lo Feng, yang mana dia sudah mendapatkan ketiga harta yang direkomendasikan oleh Babata. Di tengah kesenangan Lo Feng, dirinya pun dihubungi oleh seseorang yang sebelumnya bertanggung jawab untuk membantu Lo Feng membeli bumi. Yang mana dia memberitahu kalau dirinya sedang diperintah untuk menyelidiki arsip bumi. Hal itu dilakukan dan tujuan agar keluarga Nolan San bisa mengambil alih bumi dari Lo Feng. Keluarga Nolan San beralasan telah memberikan penawaran lebih dulu kepada bumi, namun malah Lo Feng yang lebih dulu membelinya. Lo Feng meminta pria itu untuk membantu dirinya. Dia meyakini kalau ada seseorang di balik semua itu. Pria ini pun membenarkan hal tersebut karena yang bertanggung jawab adalah pihak kekaisaran, yang tentu tidak bukan adalah Brolin. Mendengar semua itu, Lo Feng pun menemui para saudaranya untuk memberitahu tentang masalah tersebut. Ia tidak menduga kalau Nolan San memiliki hubungan yang dalam dengan Brolin. Jika mereka menolak pemeriksaan, maka dia yakin pihak kekaisaran akan mengambil tindakan. Hong tidak menduga masalah akan menjadi sebesar ini, karena jika pihak kerajaan ikut campur, maka bumi akan jauh dalam kondisi berbahaya. Lo Feng hanya berpikir kalau mereka harus mencari kekuatan yang lebih tinggi untuk bisa melindungi bumi. Lebih tepatnya mencari salah satu dari 5 organisasi besar untuk melindungi bumi. Babata menganggap kalau rencana Lo Feng itu terlalu berambisi, tapi Tuan Wu merasa itu adalah rencana yang bagus. Ia pun memberitahu mereka semua kalau setiap 10.000 tahun, perusahaan alam semesta virtual akan mengadakan acara besar. Selama periode itu berlangsung, maka setiap dewan akan mematuhi perjanjian genjatan senjata. Dan begini, maka kerajaan Gunung Naga Hitam tidak akan berani bertindak gegabah kepada bumi. Tuan Wu yakin kalau informasi itu belum diketahui oleh Babata. Babata pun mengambil informasi itu dari tangan Tuan Wu, karena bagaimanapun dirinya juga ingin mempelajari hal tersebut. Acara besar yang Tuan Wu maksud sebelumnya adalah pertemuan para jenius. Acara ini terbuka untuk semua bintang. Tapi dari satu negara saja sudah mengirimkan ratusan miliar orang jenius. Dan jumlah sebanyak itu, maka mereka harus melakukan penyaringan terlebih dahulu. Setelah mencari terbaik dari yang terbaik, barulah mereka bisa memenuhi syarat untuk memasuki perusahaan alam semesta virtual. Ini merupakan kesempatan yang bagus untuk mendapatkan perlindungan dari perusahaan alam semesta virtual. Hanya saja dengan alam semesta seluas ini, maka sudah jelas akan ada begitu banyak para jenius yang ikut berpartisipasi. Para jenius yang berhasil lolos dalam tahap seleksi akan mendapatkan begitu banyak keuntungan dan dianggap sebagai talenta langka. Walaupun kemungkinannya lebih rendah, tapi jika Lo Feng dan yang lainnya bisa menonjol dalam acara tersebut, Kerajaan Gunung Naga Hitam tidak akan berani berbuat macam-macam kepada mereka. Raisa merasa mereka mendapatkan 2 keuntungan secara langsung, yakni melindungi bumi dan bertemu dengan para jenius alam semesta. Mereka pun penasaran kapan acara itu dilangsungkan. Ternyata dalam 2 tahun lagi, acara pertarungan jenius akan dimulai. Selama acara itu dimulai, maka Babata meminta mereka untuk tidak khawatir, sebab bumi akan aman. Lo Feng menganggap ini adalah kesempatan yang bagus, selain itu mereka harus meningkatkan kekuatan secepat mungkin. Karena keselamatan bumi sekali lagi dipertaruhkan. Buah cangkang biru pun diberikan kepada Hong agar pertumbuhan Moyanpin-nya juga bisa berkembang. Setidaknya dan semua buah cangkang biru akan membantu Moyanpin-nya mencapai level alam semesta tingkat 4. Sedangkan kulit kamburan digunakan untuk membuat klon ketiga Lo Feng. Hanya saja ini puluhan ribu kali lebih sulit daripada melahirkan manusia bumi. Jadi akan membutuhkan beberapa tahun untuk menjadikan kulit kamburan sebagai klon ketiganya. Untuk senjata Nansen Apartemen sendiri akan menjadi senjata utama Lo Feng. Perlu diingat juga kalau cukup sulit untuk menyempurnakan setiap gerakan dari senjata itu. Walaupun begitu, Lo Feng tidaklah menyerah karena senjata ini merupakan senjata yang akan membantunya menjadi lebih kuat. Dalam waktu 2 tahun ini, Lo Feng, Hong, dan juga Lei Shen akan berlatih dengan sangat keras untuk meningkatkan kemampuan bertarung mereka menjadi lebih kuat. Kita juga sempat diperlihatkan dan betapa kuatnya senjata Nansen. Bahkan Lei Shen dan Hong dibuat termundur oleh senjata itu. Tidak hanya mereka saja yang berjuang, namun Babata juga memberikan bantuan kepada Lo Feng. Tuan Wu juga sama, dia memberikan pelatihan keras kepada Lei Shen sebagai pewaris dari tuannya. Mereka sudah tidak ingin berharap kepada siapapun karena bumi harus mereka jaga sendiri. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya malah bersambung.
Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya, yang mana 2 tahun sudah berlalu dan kini kompetisi pertarungan jenis pun telah resmi dimulai. Lo Fong akan melihat betapa banyaknya jenis muda yang berada di dalam alam semesta luas ini. Mereka semua akan berkumpul dalam acara yang diselenggarakan perusahaan alam semesta virtual. Dan ini juga merupakan peristiwa besar bagi umat manusia di seluruh alam semesta. Nolansan dan Kerajaan Gunung Naga Hitam tentu juga akan ikut dalam acara itu. Bahkan para murid di sana berjanji akan menjadi jenius terkuat di antara para jenius lainnya. Nah, kematianlah yang akan menentukan siapa yang akan menjadi pecundang. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.